Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa aziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Ikhwani fid din, azzanillahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah taala al-yawma biidznillah sanukmil qira'atana min syarhil usul min ilmil usul bi fadilati Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Wa nas'alullaha taala an yaj'ala liqa'ana hadzal liqa'an mubarakan wa an yulhimana ila al-amali bima qad 'allamana min hadhihi al-'ulum. Baik, alhamdulillah taala, sekarang kita masuk pembahasan selanjutnya di halaman, silakan yang punya PDF buka di halaman 328, paragraf yang terakhir. Baik, jika di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian al-mutlaq wal muqayyad lughatan wa istilahan, ma huwa al-mutlaq wa ma huwa al-muqayyad. Qulna anna al-mutlaq istilahan ma dalla 'ala al-haqiqah bila qaid. Wa takallamna aidan ba'da dhalika 'anil farq baina al-mutlaq wal 'am. Qala Syekh fi al-liqa' al-madi anna al-mutlaq yas'ubu tafriquhu ma'a al-'am, li'annahu qad yashtabihu 'ala al-'awam anna al-'am bimana al-mutlaq, walakin hunaka farq. Qulna hunaka farqan baina al-'am wal mutlaq. Raji'u hadaini al-farqaini. Thumma ba'da dzalika dakhalna fil muqayyad. Qulna ala anna al-muqayyad ma dalla 'ala al-haqiqah bi qaidin. Hunaka qaidun, ya. Yumkin an yakuna al-qaid hadha sifa aw ghairuhu. Thumma al-an sanakhudh ma hukmu al-'amal bil mutlaq. Ma hukmu al-'amal bil mutlaq. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, yajibu al-'amalu bil mutlaqi 'ala itlaqihi. Wajib mengamalkan yang mutlak di atas kemutlakannya. Maksudnya, kita menetapkan dia tetap di atas kemutlakannya, tidak dibawa kepada makna yang lain. Illa bidalilin, kecuali dengan datangnya dalil yadullu ala taqyidihi, yang menunjukkan bahwasanya dia menjadi muqayyad. Jadi selama dia berada di atas kemutlakannya, tetap kita amalkan sifat mutlaknya, tidak akan kita rubah menjadi muqayyad. Baik, hada huwa makna kalamina anna al-mutlaq, ya, yutlaqu ala itlaqihi illa bidalilin yadullu ala at-taqyid. Wajib kita mengamalkan sesuatu yang mutlak di atas kemutlakannya sampai datang dalil yang merubahnya. Dzakarna fil am, ketika membahas tentang am dulu, kita membahas bahwasanya yajibu al-'amalu bi'umumihi hatta yujada dalilun 'ala takhsis. Di pembahasan am kita katakan wajib mengamalkan al-am di atas keumumannya sampai ada dalil yang menunjukkan takhsis. Maka mutlak juga begitu. Yajibul 'amalu bimutlaqihi hatta yujada dalilun 'ala taqyid. Wajib kita mengamalkan mutlak itu di atas kemutlakannya sampai ada dalil yang menunjukkan sebaliknya. Wa hadhil qa'idatu tanfa'uka fi kulli abwabil fiqh. Ini kaidah yang sangat penting sekali, bahwa saya mengamalkan mutlak di atas kemutlakannya, mengamalkan am di atas keumumannya. Ini adalah kaidah yang sangat penting, sangat bermanfaat dalam banyak sekali pembahasan fikih, dalam permasalahan fikih. Contohnya, warada jawazul masyi al-khuffain mutlaqan. Telah ada hadis yang mengatakan bolehnya mengusap khuf, ya. Bolehnya mengusap khuf secara mutlak. Wa fihi quyudan, ada tapi kuyutnya, ya, ada batasan-batasannya. Nah, ada kriteria-kriteria khuf yang boleh diusap tersebut. Yang pertama, ya, batasan yang pertama adalah an yalbasahu ala taharah. Dia harus memakai khuf tersebut dalam keadaan suci. Yang kedua, an yakuna fil hadatsil asghar, ya.
dia menggunakan atau memakai khuf tersebut kemudian dia mengusapnya disebabkan oleh hadas kecil. Kalau hadas besar, misal janabah, maka tidak boleh. Dan yang ketiga, an yakuna fil muddatil muhaddadah, ada waktu tertentu, waktu batasannya. Ya, sehari semalam bagi yang mukim dan 3 hari 3 malam bagi orang yang safar. Lakin hal warada an yakuna safiqan, akan tetapi timbul pertanyaan, apakah syarat dari khuf itu harus tebal kulitnya? Ya, kulit sepatu itu harus tebal apa tidak? Ya, sedangkan kita katakan tadi, ya, dalilnya mengatakan mutlak, berarti ya, kita hukumi di atas kemutlakannya. Ya, kita cari dalilnya. Kalau ada dalil yang mengatakan bahwasanya harus tebal, maka kita amalkan. Kalau tidak ada, maka diamkan di atas kemutlakannya. Baik. Fa ayyu insanin, paragraf selanjutnya, ya'ti bi syartin zaidin ala dzalik. Kalau ada orang yang mengatakan syarat tambahan selain yang disebutkan 3 tadi di atas, ya, maka dia harus menyebutkan dalilnya. Misalkan dia mempersyaratkan khuf itu harus berwarna hitam, maka kita katakan kepada orang seperti itu, hatid dalil, bawakan dalil. Kalau tidak ada dalil, al-amalu bil mutlaq, maka mengamalkan kemutlakannya. Fal wajibu al-amalu bil mutlaq ala sifatil lati warada 'alaiha illa bidalil. Permasalahan yang kedua dalam masalah fikih yaitu as-safar. Kalau untuk pahami kaidah tadi, maka ini akan sangat membantu dalam memahami permasalahan safar ini. Allah menyebutkan kata safar dalam Al-Quran secara isyarah, itu bentuknya mutlak. Atlaqahullahu ta'ala fi qawlihi wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junah an taqsuru minas shalah. Jika kalian safar, ya, maka tidak masalah, tidak berdosa kalian mengqasar salat. Walam yuqayyidhu Allah ta'ala wala ja'atis sunnah bi taqyidihi bi masafatin muayyanatin ka 16 farsakhan mathalan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di situ jika kalian safar, safar seperti apapun, entah dia pendek ataupun panjang. Tidak ada di dalam sunnah juga, tidak ada hadis yang mengatakan bahwasanya jaraknya itu misalkan 16 farsakh, 16 mil dan seterusnya, tidak ada. Awdaha ma fiha haditsu Anas. Ya, yang paling jelas dalam masalah ini hanya satu saja, yaitu hadis Anas riwayat Muslim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirata 3 amyalin aw 3 farasikh shalla rak'atain. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam jika keluar menempuh perjalanan sejauh 3 mil atau 3 parsakh, ya 3 parsakh itu kurang lebih sama dengan 3 mil. Shalla rak'atain, beliau salat 2 rakaat. Berarti batasannya adalah 3 mil. Wa hadza hikayatu fi'lin. Ini namanya hikayatu fi'lin. Seorang sahabat menceritakan perbuatan Nabi. Ya, ini menceritakan perbuatan Nabi. Laisa fihi taqyid, tidak ada taqyid dalam hadis ini. Baik. Idzan naqul idza lam yakun hunaka taqyidun bi masafatin muayyanatin aw muddatin muayyanatin fayajibul itlaq. Maka kalau tidak ada hadis yang mengatakan jaraknya sekian 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 sekian, maka kita amalkan kemutlakan hadis tersebut atau kemutlakan ayat tersebut. Tidak boleh dibawa kepada mana muqayyad. Baik. Kemudian fil haid, ya. Kemudian bagaimana antum pernah dengar kalau safar itu jarak safar itu adalah 80 km. Ada yang mengatakan 83 km dan seterusnya. Bagaimana itu? Kalau yang seperti itu, para ulama mentakyid itu dengan lughah, ya, bukan mentakyid dengan dalil. Mereka mentakyid safar itu dengan lughah. Karena safar menurut orang Arab itu adalah kurang lebih, berdasarkan kebiasaan orang Arab itu kurang lebih 80 km. Nah, maka itulah pendapat yang diambil oleh Imam Syafi'i. Safar yang termasuk safar yang diperbolehkan mengqashar salat adalah safar yang 80 km atau lebih. Taib. Kasus yang ketiga dalam masalah fikih yaitu fil haid. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Wa lam yarid taqyiduhu bi yaumin wa lailah wala bi annahu la budda an yakuna bainal haidatayn 13 yauman. Ya. Di ayat ini dikatakan wa yas'alunaka 'anil mahid. Al-mahid di sini mutlak, ya. Haid yang seperti apapun, tidak dibatasi dengan hari ataupun malam. Ya, sekian hari sekian malam tidak ada. Ya. Tidak juga ada pembatasan bahwasanya jarak di antara 2 haid itu 13 hari.
Ya, tidak ada yang seperti itu. Idzan al-hayd ullila bi'illatin, ya, wa huwa kaunuhu adan, famata wujida dzalika fa huwa haid. Maka berarti berdasarkan ayat di surat Al-Baqarah ini, haid itu dikasih illah. Apa illahnya? Adza, ya, kotoran, gangguan, hal yang buruk. Famata wujida dzalik fa huwa haid. Maka selama didapati ada adza dalam darah perempuan tersebut, maka itulah yang disebut dengan haid. Ya, ada adza, ada penyakit, ada kotoran di situ. Ya, karena salah satu ciri darah haid itu adalah dia memiliki aroma darah kotor. Wa hadhihi al-qa'idah allati dzakarnaha huna qa'idatun tanfa'uka fi kulli abwabil ilm hatta fi asma'illahi wa sifatihi. Hatta dalam bab akidah juga kita gunakan kaidah ini. Fama jaa'a mutlaqan fal wajibu 'alaika ibqa'uhu 'ala itlaqihi illa bidalil. Maka sifat-sifat atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang datang secara mutlak, maka wajib diamalkan di atas kemutlakannya kecuali ada dalil yang memalingkannya. Wali Syekhul Islam rahimahullah risalatan jayyidatan fi hadzal mawdu' unwanuha ahkamus safar. Lakin la adri hal hadzal unwan min syai'an min tasarrufin nasi aw at-tabi'. Baik. Jadi dalam pembahasan kaidah ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya kitab namanya Ahkamus Safar. Ya, kemudian Syekh Utsaimin mengatakan saya nggak tahu ini judul ini dari Syekh Islam langsung atau ini dari orang yang memperbanyak, ya, yang orang yang memperbanyak kitab tersebut. Al-muhim annahu dzakara anna ma atlaqahu Allah wa rasuluhu fa innahu la yajuzu lana an nuqayyidahu. Kesimpulannya, tidak boleh kita bahwasanya apa-apa yang Allah dan Rasulnya mutlakkan tidak boleh kita takyid. Lianna syar'a asluhu wa quyuduhu wa syurutuhu wa mawani'uhu wa asbabuhu min indillahi azza wa jalla. Karena yang dinamakan syariat itu adalah fondasinya dari Allah, ya, batasan-batasannya juga dari Allah, syarat-syaratnya dari Allah, penghalang-penghalangnya dari Allah, sebab-sebabnya dari Allah. Fa idza jaa'a mutlaqan falaysa min haqqina an nuqayyidahu. Kalau ada satu dalil datang dengan bentuk mutlak, maka bukan hak kita untuk merubahnya menjadi muqayyad. Wa idza jaa'a muqayyadan falaysa min haqqina an nulghiya hadzal qaid. Kalau ada satu dalil datang dalam bentuk muqayyad, maka kita juga nggak punya hak untuk membatalkan qaid tadi. Kita batalkan batasan tadi. Ketika Allah mengatakan fatahriru raqabatin mu'minah, bebaskan budak yang mukmin, yang beriman. Kemudian kita tidak memperdulikan qaid yang seperti ini, maka ini tidak boleh. Laisa min haqqina, kata Syekh. Fa nahnu muta'abbiduna bima syara'a lana. Ya, maka kita menyembah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah syariatkan kepada kita. Walasna arbaban wala musyarri'in. Kita itu bukan Rabb, kita bukan pembuat syariat. War-Rabbu azza wa jalla huwal musyarri' wa nahnu abiduhu. Allah yang membuat syariat dan kita adalah hamba-hambanya. Walaysa lanal haqqu fi an nutliqa ma quyida. Dan tidak punya hak kita untuk memutlakkan apa yang telah dimuqayyadkan. Wala an nuqayyida ma utliqa, tidak punya hak juga untuk memuqayyadkan apa yang telah mutlak. Wala an nu'ammima ma khussa, tidak punya hak juga kita mengumumkan apa yang khusus, menjadikan umum sesuatu yang khusus, atau sebaliknya wala an nukhassisa ma umma, tidak punya hak juga kita untuk mentakhsis sesuatu yang umum. Ja'atin nususu hakada iltazim biha. Nas datang dengan seperti itu. Jadi, ya udah berpegang dengan seperti itu. Li'annaka mas'ulun an hadza. Dan itu tanggung jawab kita untuk mengamalkan sesuai dengan yang ada di dalam nas. Al-mas'alah laysat husna tasarrufin aw jawdati mujadalatin. Al-mas'alah annaka mas'ulun an kulli ma warada ilaika minasyara'. Patokannya, masalahnya itu bukan perbuatan yang baik atau bagusnya mujadalah. Ya, maksudnya kita mencari makna-makna yang tersembunyi, bukan itu yang ditanyakan oleh Allah nanti. Yang ditanyakan adalah antum mengamalkan apa tidak apa yang datang di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Itu yang ditanyakan, bukan ditanyakan antum berijtihad apa tidak, mencari perincian-perinciannya apa tidak. Sawa'an fil umuril ilmiyatil khabariyah atau fil umuril hukmiyah at-ta'budiyah allati hiya amal.
Ya, entah dalam permasalahan ilmiah yang sifatnya khabari atau permasalahan hukum yang kita gunakan untuk menyembah Allah. Lianna syara' imma umurun ilmiyah khabariyah wa imma umurun amaliyah insya'iyah talabiyah. If'al la taf'al hadhihi amaliyatun insya'iyah. I'taqid aw la ta'taqid hadhihi khabariyah. Jadi syariat ini kita bisa kelompokkan menjadi dua bagian. Ya, syariat ini bisa kita kelompokkan menjadi dua bagian, umurun ilmiyatun khabariyah. Perkara-perkara yang sifatnya ilmiah dan khabari, ya, pemberitahuan, ya, pengabaran, ya, yang memberikan al-ilmu kepada kita. Yaitu misalkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan hari kiamat itu tanda-tandanya seperti ini, peristiwa di alam kubur itu begini-begini, hari kiamat hakikatnya seperti ini, itu namanya umur ilmiah khabariyah. Wa imma umurun amaliyah insya'iyah. Kalau amaliyah insya'iyah itu maksudnya ya salat-salat. Amalan-amalan ketika salat, puasa, zakat itu namanya amaliyah insya'iyah talabiyah. Ya, yang ada praktek nyatanya. Ini namanya amaliyah insya'iyah. Baik. Ya, kalau dikatakan lakukan, jangan lakukan, itu amaliyah insya'iyah. Karena insya itu maknanya insya'iyah itu maknanya selain khabariyah. Taib. I'taqid aw la ta'taqid. Ya, yakini atau tidak yakini, ini namanya khabariyah. Bertauhid, ya, dan jangan berbuat syirik, itu khabari. Ya, salat dan jangan minum khamar, itu amali. Taib. Qauluhu li'anna al-amala binususil kitabi was sunnati wajibun. Karena mengamalkan nas-nas Al-Quran dan sunnah hukumnya wajib. Ala ma taqtadihi dilalatuha, sesuai dengan kandungan makna dari dalil tersebut. Hatta yakuma dalilun ala khilafi dzalik, sampai kita dengar ada dalil lain yang menyelisihi apa yang sudah kita pahami di awal. Hadhihi qa'idatun min a'zamil qawaid al-'amalu bil kitabi wa sunnah ala ma taqtadihi dilalah. Mengamalkan Al-Qur'an dan sunnah sesuai dengan makna yang dikandungnya. Bil lisanil arabi. Walihada najidu anna alladhina harrafun nususa akhta'u fi dzalik. Makanya orang-orang yang merubah nas-nas, yang merubah Al-Quran dan Sunnah, itu adalah orang-orang yang berbuat kesalahan. Kenapa? Karena mereka tidak memahami, tidak mengamalkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan makna yang dikandung. Lianna Allah Ta'ala qala, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Ay lina'qil wa nafham bimuqtada dhalikal lisanil Arabi. Maksudnya, kita memahami ayat-ayat Al-Quran, kita meyakini makna-makna ayat Al-Quran berdasarkan apa? Dengan alatnya apa? Perantaranya adalah dengan al-lisan al-arabi. Ini yang kita diminta, memahami Al-Quran ya, bil lisanil arabi. Walau ja'alnahu Qur'anan ajamiyan laqalu laula fussilat ayatuhu ay buyinat ajamiyun wa arabi. Di ayat yang lain Allah katakan walau ja'alnahu Qur'anan ajamiyan, ya. Ya, seandainya Al-Quran ini kami jadikan ajami, ya, bukan bahasa Arab, ya, laqalu laula fussilat ayatuhu, ya. Kenapa ayatnya enggak jelas, ya, tidak diperjelas? Ya, pasti anggapan-anggapan seperti ini pasti akan ada. Taib. Idan madam Al-Quran wa sunnah bil lisanil arabi yajibu an nubqiya dilalatahuma ala ma hiya alaih. Ya, ini kaidah dalam qaid fiqhiyah, al-aslu baqaun makana ala makana, itu dia kaidahnya. Jadi selama Al-Qur'an itu ya bil lisanil arabi, dengan menggunakan bahasa Arab, maka wajib kita menetapkan makna-makna Al-Qur'an ya sesuai dengan bahasa Arab tersebut. Li'anna hadha huwal hujjatul ladzi tunjina 'indallahi yaumal qiyamah. Wa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha wa la yahummuna mukhalafatu ahadin. Allahumma illa idza kana ma fahimnahu min nususil kitabi was sunnah mukhalifan lil ijma'. Kecuali kalau kita memahami ayat Al-Qur'an ternyata pemahaman kita menyelisihi ijma', maka ketika itu harus ditinggalkan pemahaman yang antum pahami tersebut. Fahina idin yajibu an natraha hadal fahma wa alla nukhalif al ijma' li'annahu la yumkin an tajma' al ummatu ala dhalalah. Ya. Karena tidak mungkin umat ini sepakat di atas suatu kesesatan. Amma idza kana mukhalifan lil jumhur fahuna ya natarayyat wala nata'ajjal, ya. Kalau
pemahaman kita terhadap suatu nas itu menyelisih pendapat jumhur, beda dengan ijma' sama jumhur ya. Ijma' sama jumhur. Jadi pendapat jumhur belum tentu juga ijma'. Baik, tapi kalau ijma' itu pasti dia adalah jumhur. Pendapat jumhur. Bahuna natarayyat wala nata'ajjal. Ya. Kalau pendapat yang kita pahami tersebut berbeda dengan pendapat jumhur, jangan tergesa-gesa dulu. Li'anna ar-rajiha ghaliban anna al-haqqa ma'al jumhur. Karena biasanya yang benar itu adalah pendapatnya jumhur. Ya, biasanya yang benar adalah pendapatnya jumhur, walaupun tidak ada jaminan pasti. Tidak selamanya jumhur itu berada di atas kebenaran. Lakin lana al-haqqu idza baqaina ala mafhumina min dilalatil kitabi wa sunnah an nukhalifal jumhur wa la yahum. Fa in wafaqal jumhur kana dzalika jaidan fa huwa nurun ala nur. Wa in wafaqal ijma' fa ahsan wa ahsan. Jadi kalau pendapat yang kita pahami ternyata bertentangan dengan ijma', dengan jumhur, maka la ba'sa bihi. Ya, la ba'sa bihi. Ya, kalau dia sesuai dengan jumhur, maka itu nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, kebaikan di atas kebaikan. Kalau dia sesuai dengan ijma', maka itu juga baik. Fal aqsamu idan arba'ah, maka ada 4 macam di sini berarti. An yakuna fahmuna mukhalifan lil ijma' fa yajibu tarkuhu. Ketika kita memahami suatu dalil, suatu ayat atau hadis, pemahaman kita itu memiliki 4 kondisi. Kondisi yang pertama, pemahaman tersebut berselisih dengan ijma'. Kalau kondisinya seperti ini, wajib dibuang pendapat yang antum pahami tadi. Antum baca suatu ayat, ya, antum pahaminya A. Setelah antum cross check, ternyata ijma' mengatakan B, bukan A. Maka dalam kondisi seperti itu wajib antum buang pendapat yang A tadi. Ya, kondisi yang kedua, an yakuna fahmuna mukhalifan lil jumhur. Kalau pendapat kita atau apa yang kita pahami dari dalil itu bertentangan dengan jumhur, maka enggak wajib dibuang pendapat kita itu. Walakin yajibu alaina an natarayyat wa la nata'ajjal li'annahu qad yakunu lil jumhur adillatun ukhra ma fahimnaha. Nah, maka kalau kita ada pendapat kita yang berselisih dengan jumhur, maka segera di cross check lagi, ya, jangan tergesa-gesa. Tapi ya, jangan tergesa-gesa mengamalkan, di cross check lagi. Waqad yakunu 'inda ta'ammul ala khilafi ma fahimna. Ya, bisa jadi ketika kita mendalami lagi ternyata memang beda dengan yang kita pahami. Ya, ternyata yang benar lah yang pendapat jumhur begitu. Li'annahu laisa fahmul insani syai' li awwali wahlatin ka fahmihi iyah tsanil amr. Ya. Orang yang membaca satu dalil pertama kali dia baca dalil tersebut bisa jadi pemahamannya beda kalau dia bacanya 3 sampai 4 kali misalkan. Ya. Jadi kalau antum semakin sering membaca dalil, semakin sering memahaminya, semakin sering membaca syarah-syarahnya, maka pemahaman yang didapati berbeda-beda. Sekarang antum berpendapat A karena hanya sebatas membaca doang. Besoknya antum baca syarahnya. Ya, besoknya lagi antum mendengarkan penjelasannya dari para ulama. Ya, maka akan berbeda-beda pemahaman antum di situ. Ya, makanya para ulama itu wajar atau bahkan suatu yang lumrah mereka memiliki pendapat yang berbeda-beda. Ya, tentunya dalam masalah fikih seperti ini. Misalkan Al-Imam Syafi'i, beliau punya mazhab qadim sama mazhab jadid. Ya, pendapat beliau sebelum ketika beliau masih di Makkah, ya, dan ketika beliau sudah pindah ke Baghdad, ya, akhir-akhir masa hidup beliau. Beda pendapatnya dengan di awal-awal beliau menuntut ilmu. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang itu pendapatnya terkadang berubah-ubah tergantung kepada latar belakang keilmuan yang dia punya. Walakin idza dhahara laka anna fahmaka thabitun wa sahih wajaba 'alaika an ta'khudha bihi walau khalafal jumhur. Nah, dan ketika antum sudah yakin, ya, sudah yakin bahwasanya pemahaman antum adalah pemahaman yang kokoh dan benar, maka wajib antum ambil pemahaman tersebut dan jangan memperdulikan pendapat yang lain. Kemudian kondisi yang ketiga, an yakuna muwafiqan lil jumhur. Pendapat tersebut adalah pendapat yang muwafiqan lil jumhur, yang sesuai dengan pendapat jumhur. Ya. Tadi kan kalau bertentangan dengan jumhur. Ya. Sekarang kalau dia sesuai dengan jumhur. Kemudian yang keempat, an yakuna muwafiqan lil ijma'. Kalau dua kondisi seperti ini tentu
ya tentu ini adalah nurun ala nur, ahsan wa ahsan. Ya, kalau seperti ini tentu harus diamalkan, ya, karena sesuai dengan jumhur, sesuai dengan ijma. Wa yudhafu wajhun khamis. Kemudian ada sisi yang kelima. Tadi sudah 4, sisi yang kelima. Yumkin an yakuna fahmuka muwafiqan li ahadil ulama al-muhaqqiqin, yani laysa muwafiqan lil jumhur. Wa innama muwafiqun li alimin muhaqqiqin ma'rufin bi ilmihi bil adillati sam'iyyah wal adillatil aqliyah. Baik. Pendapat yang antum pahami, ya, apa yang antum pahami setelah membaca ayat Al-Qur'an itu ternyata hanya sesuai dengan perkataan salah seorang ulama saja. Ulama yang terkenal, ya, terkenal dengan keilmuannya, terkenal dengan ketakwaannya. Ya, pendapat antum ternyata sama seperti ulama tersebut. Akan tetapi bertentangan dengan pendapat jumhur. Ya, maka bagaimana? Ya, wala syakka anna hadza murajjah yurajjih fahmaka walau khalafa al-jumhur. Maka kalau ada seperti ini, ya, pendapat yang antum punya ternyata sama pendapat antum dengan seorang ulama, maka pendapat ulama tersebut namanya murajjih, yang merojihkan pendapat antum. Ya, meskipun bertentangan dengan jumhur, maka pegang pendapat yang antum punya tersebut. Wa yushtaratu fil mutlaq wal muqayyad ma yushtaratu fil 'am wal khas. Disyaratkan dalam mutlak dan mutlak syarat yang sama seperti dalam masalah al-'am wal khas. Fa kullu ma qayyida bi sifatin lazim an yakuna muttasilan, lakin rubbama ya'ti munfasilan kama tanadkur insyaallah fi ma ba'd. Maka setiap yang ditakyid dengan kata sifat, maka wajib dia muttasil. Misalkan antum katakan fatahriru raqabatin mu'minah, ya, fatahriru raqabatin mu'minah. Di situ takyidnya adalah dengan kata mukminah, maka dia harus muttasil. Ya. Bagaimana kalau munfasil, apa hukumnya? Sanadkuruhu insyaallah taala fi ma ba'd. Baik. Kemudian fawaid. Alas, ila huna hal hunaka soal wadih hadhihi? Ada pertanyaan. Betul. Tadi yang lapar itu kata Syekh tidak ada takibnya cuma safar. Tapi kalau secara mutlaknya itu maksudnya ya sekedar kalau misalnya kita anggap itu safar itu kita ada berkosong. Nah, kembali kepada kebiasaan daerah antum. Inilah pendapat yang dipegang oleh Imam Malik, kembali kepada urf dari masyarakat setempat. Ya. Jadi selama masyarakat di daerah antum menganggap itu adalah safar, maka itulah safar. Ya, tidak dibatasi dengan angka-angka tertentu. Misalkan, kalau di daerah antum orang yang safar itu adalah orang yang menyiapkan bekal dulu, pamitan dulu. Nah, itu berarti itu syarat safar. Ya, itu syarat safar. Al-ada muhakkamah huna. Ya, patokannya kepada urf. Baik. Kelas? Baik. Nadkhul al-fawaid. Fawaid ini tambahan saja dari syekh di sini. Hal yajtami'u al-itlaq wa at-takyid fi kalimah wahidah. Qaulihi ta'ala fatahrir raqabatin min qabli an yatamassa wa qawluha raqabah hadza mutlaq wa qawluha raqabah mu'minah ala qaul muqayyad. Al-jawab na'am. Jadi apakah bisa satu kata itu mutlak dan muqayyad dalam satu kata yang sama? Bisa, kata syekh di sini. Contohnya di ayat fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Kata raqabah di sini mutlak dia. Ya. Raqabah di sini mutlak. Akan tetapi berdasarkan dalil di ayat yang lain, ya, mengatakan bahwasanya raqabatin mu'minah, maka dikiaskan raqabah di sini juga raqabah mu'minah. Berarti raqabah di ayat ini adalah raqabah mu'minah. Nah, berarti raqabah ini bisa mutlak, bisa muqayyad. Ya, kalau antum hanya melihat kepada ayat ini saja, maka ini adalah mutlak, mencakup semua raqabah. Ya, ketika antum melakukan zihar kepada istri antum, maka dengan budak apapun yang antum bebaskan, mau dia mukmin, kafir, sebagainya, sah. Itu kalau antum membawa di atas kemutlakannya. Tapi kalau antum membaca juga dalil yang lain, komparasi dengan ayat-ayat yang lain, ternyata ada dalil yang lain mengatakan raqabatin mu'minah.
Setelah antum pakai kias di situ, akhirnya antum simpulkan raqabah di al-mujadalah ini adalah raqabah yang mukminah. Maka sekarang dia berubah menjadi muqayyad. Yang tadinya mutlak sekarang menjadi muqayyad. Taib. Law qultu a'tiq mu'minatan, rubbama naqulu taqdir a'tiq raqabatan mu'minatan. Itu qalihi animal sabighat ay duru'an sabighat. Ya, jadi terkadang dia mahdhuf. Atau ada a'tiq mu'minatan, di mana a'tiq raqabatan mu'minatan. Ya. Taib. Hal yasihu an naqula innal 'ama umumuhu lafziyyun wa ma'nawi wa annal mutlaq umumuhu ma'nawiyyun la lafzi. Ay al-mutlaq yasihu itlaqu ala ayyi fardin minal afrad dakhilun fil umum. Ya. Apakah boleh kita mengatakan al-'am umumuhu lafzi wa ma'nawi? Am itu dia sifat umumnya itu dari sisi lafaz, dari sisi makna juga. Sedangkan mutlak keumumannya hanya maknawi saja, tidak dari sisi lafaz. Coba antum perhatikan ya. Kalau kita bahas am, kemarin kan ada namanya sigoh al-am. Ya. Kalau mutlak, kenapa kok nggak ada sigohnya? Ini berarti kemutlakan dari al-mutlak itu ya, dia tidak ditinjau dari lafaz. Mutlak apa tidaknya suatu kata tidak ditinjau dari lafaznya. Hanya dari makna saja. Kalau al-am itu dia umum dari dua sisi, dari sisi lafaz dan makna sekaligus. Kalau mutlak tidak, dia hanya dari sisi maknawi, tidak dari sisi lafzinya. Apakah perkataan seperti ini benar? Ay al-mutlaq yasih itlaqu ala ayyi fardin min al-afrad dakhilun fil umum? Al-jawab la. Li'annahu laisa umumuhu ma'nawi bal badali. Kita katakan mutlak itu umumnya bukan keumuman yang maknawi. Ya. Akan tetapi umum badali namanya. Maka kurang tepat kalau antum mengatakan al-mutlaq umumuhu ma'nawi. Hadhihi kalimah laisat bisahihah. Naqul al-mutlaq umumuhu badali. Kenapa enggak boleh bilang umumuhu ma'nawi? Law qulta umumuhu ma'nawi, lakana yashmulu kulla ma dalla alaihi wa huwa la yashmul illa wahidan aw itsnain hasba 'adadi ma quyida bihi. Ya. Karena kalau antum mengatakan umum maknawi berarti dia mencakup semua yang disebutkan. Ketika antum mengatakan raqabah, ya, fatahriru raqabah, raqabah artinya budak, berarti semua budak mencakup di situ. Budaknya siapapun masuk di situ. Ahmad, Muhammad, Zaid, Fatimah, siapapun nama budaknya masuk ke situ. Mau dia laki-laki, perempuan, tua, besar, ya, dan semuanya masuk ke situ. Itu kalau antum mengatakan bahwasanya keumuman mutlak adalah keumuman yang maknawi. Akan tetapi yang benar adalah ketika Allah mengatakan fatahriru raqabatin mu'minah, artinya bebaskanlah budak. Bebaskanlah budak, bukan semua budak. Ya, bebaskan satu saja budak dengan sifat yang seperti apapun, maka sudah memenuhi persyaratan. Jadi ada batasannya. Hakikatut takyid ka hakikatut takhsis. Takyid itu yang mirip-mirip dengan taksis. Kalau takyid itu dalam masalah mutlak dan muqayyad. Kalau taksis itu masuknya ke al-am. Wa hal yumkinu tasmiyatut takyid takhsisan? Kalau kita mengatakan takyid itu mirip dengan taksis, boleh nggak kita katakan takyid itu sama dengan taksis? Ya, kita samakan aja kalau gitu. Al-jawab, law qulta fil mutlaq innahu mukhassis kama law qulta fi tahrir raqabatin mu'minah khussisat raqabah, naqul hadha la yu'raf fil istilah was-shaf an taqul mu'minah muqayyidah li raqabah. Nah, jadi yang benar adalah nggak boleh ditukar. Antum katakan, misalkan antum mengatakan mutlak itu ditaksis oleh ayat fatahrir raqabatin mu'minah, ditaksis dengan kata mukminah. Ini kata yang penjelasan seperti ini salah karena tidak sesuai dengan pengertian secara istilah dari kata mutlak itu. Ya, qaid, yang qaid dikatakan di pengertiannya itu. Baik. Jadi fatahrir raqabatin mu'minah, enggak boleh antum katakan mukminah ini adalah mukhassis untuk raqabah, tidak. Ya, mukminah di sini dinamakan muqayyid untuk raqabah, bukan mukhassis, muqayyid ya. Nah, prosesnya namanya takyid, bukan taksis. Kalau taksis berarti raqabah ini antum hukumi mu'am berarti. Baik. Fatasmiyatu kalahu taksisan ala sabilit tawassu'.
Maka antum menamakan dengan taksis itu ala sabil tawassu. Fanu'adziruka li'annaka la ta'rif al-istilah, lakin ala sabil tahqiq al-wasful waridu 'ala al-mutlaq nusammihi qaidan wal waridu 'ala al-'am nusammihi takhsisan. Kesimpulannya adalah sifat yang datang ke atas sesuatu yang mutlak, ya, kalau ada suatu kata masuk ke dalam kata yang mutlak, maka itu namanya qaid. Kemudian yang masuk kepada am itu namanya takhsis. Gitu ya. Jadi al-am itu bisa dimasuki oleh mukhassis, ya, jadinya khas. Al-mutlaq bisa dimasuki oleh qaid, ya, berubah dia menjadi muqayyad. Baik. Idza warada al-mutlaq mutaakhiran anil muqayyad fa hal nuqayyidul mutlaq bihi? Ya. Idza warada al-mutlaq mutaakhiran anil muqayyad. Ya. Muqayyad dulu baru mutlaq. Biasanya kan mutlaq dulu baru muqayyad. Bagaimana kalau kebalikan sekarang? Ya, muqayyad dulu baru mutlaq. Al-jawab mithlu ma qulna fil 'am wal khas. Ya, as-sahih anna at-takhsis wa at-ta'mim la ta'arudu bainahuma hatta nura'i ta'akhur az-zaman. Mura'atu at-ta'akhur idza kana hunaka ta'arud, amma idza lam yakun ta'arud fala hajah. Dia kata Syekh, enggak peduli mau dia datang belakangan atau lebih awal, ya, tidak ada masalah selama tidak adanya ta'arud. Law kana al-mutaakhir yarfa'u al-mutaqaddim mutlaqan fa hina idin naqul ayyuhuma al-mutaakhir, amma idza kana la yarfa'uhu mithlama law qultu laka akrim at-talaba al-mujtahidin thumma qultu ba'da dhalika akrim at-talaba fa ana innama u'abbiru bit-talaba bina'an ala kalami as-sabiq illa idza qultu akrim at-talaba walau ghairul mujtahidin fahina idin yakunu hadza mubtilan litakhsis. Kelas hada alladzi qulna qabla qalil. Qauluhu idza warada nassun mutlaqun wa nassun muqayyadun wajaba taqyidul mutlaqi bihi in kana al-hukmu wahidan. Hada huwa qaidah aidan. Qaidatun huna naqul idza warada nassun mutlaq. Kalau ada satu nas, dia bentuknya mutlak. Kemudian ada nas yang lain bentuknya muqayyad. Nah, maka wajib mentakkid yang mutlak tadi dengan yang muqayyad. Ya, kita punya yang mutlak. Ya, kemudian kita punya muqayyad. Maka yang mutlak tadi wajib dirubah menjadi muqayyad dengan dalil yang kedua. Ya, idza kana al-hukmu wahidan, dengan syarat dua dalil ini punya hukum yang sama. Fa in kana al-hukmu mukhtalifan fa innal ikhtilafa fi asl hukmi yadullu ala al-ikhtilafi wasfil hukmi. Ya, kaidah juga di sini. Perbedaan dalam asal hukum, dasar hukumnya beda, itu menunjukkan akan perbedaan dalam sifat hukum tersebut. Ya, hukum salat sama hukum zakat berbeda. Ya, maka sifat salat sama sifat zakat juga berbeda. Fa idza shara al-hukmu mukhtalifan fa yuhmalul mutlaqu ala itlaqihi wal muqayyadu ala taqyidihi. Kalau hukumnya mukhtalif, maka mutlak, ya, dalil yang pertama tadi dibawa ke atas kemutlakannya, dalil yang kedua dibawa di atas takyidnya. Begitu ya. Jadi dua dalil itu masing-masing diamalkan sesuai dengan konteksnya dia. Mutlak ya udah amalkan kemutlakannya, muqayyad ya sudah amalkan takyidnya. Ya. Taib. Jadi tidak perlu di jamak begitu. Karena apa? Karena hukumnya berbeda. Wat takyid wasfun lil hukmi. Takyid itu adalah sifat bagi suatu hukum. Ketika antum mengatakan tatahriru raqabatin mu'minah, ya, kata mu'minah ini kan takyid. Ya, i'rabnya kalau dalam nahwu mu'minah itu adalah sifat untuk raqabah. Famadama al-hukmu mukhtalifan fal wajibu alla yuqayyad al-mutlaqu bil muqayyad. Maka kalau hukumnya berbeda, yang wajib bagi kita adalah untuk tidak mentakyid yang mutlak tadi, tetap di atas kemutlakannya. Gitu ya. Kalau dalilnya berbeda. Qala Allah Ta'ala fi ayatil wudu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wa qala fi ayatit tayammum famsahu biwujuhikum. Ya. Di ayat wudu dikatakan, ya, basuhlah wajah kalian. Ya, cucilah wajah kalian, basuh dengan air baru maksudnya. Ya. Kalau di ayatit tayammum usap wajah kalian. Ya, beda berarti kan cuci dan usap. Kalau usap itu dengan air yang air lama, yang sisa-sisa air yang di tangan langsung digosok ke muka. Kalau faghsilu cuci, ya, dengan air langsung.
Ini kan beda berarti. Ya. Ini kan beda berarti hukumnya, asal hukumnya beda. Baik. Atau di sini dikatakan wa aidiyakum ilal marafiq. Cuci juga tangan sampai ke siku. Ya. Kalau di ayat tayamum ya, basuhlah tangan, usaplah tangan, ya. Usaplah tangan, tidak disebutkan ya sampai mana. Baik. Maka indana aidi mutlaqa fit tayamum muqayyada fil wudu. Maka batasan tangan ketika tayamum itu sampai mana kita mengusapnya. Ya. Nah, kalau kita kiaskan dengan wudu, ya berarti kita katakan sampai siku berarti. Ya, mengusapnya sampai siku. Akan tapi benar apa tidak seperti itu? Fala nahmil ayat tayammum ala ayatil wudu. Maka tidak bisa kita kiaskan tayamum dengan wudu karena hukumnya berbeda. Fatayamum fi adwaini wal wudu fi arba'ah. Fil udwaini, karena tayamum itu ya, itu hanya dua anggota badan dalam masalah tayamum itu. Ya, hanya dua anggota badan yang diusap dalam tayamum. Sedangkan dalam wudu itu ada 4 anggota badan utama yang harus dibasuh, ya, yang wajib dibasuh. Baik. At-tayammum badal wal wudu asal. Yang membedakan antara membedakan antara tayamum dengan wudu adalah tayamum itu sifatnya pengganti saja ketika tidak ada air atau tidak mampu menggunakan air, maka pengganti wudu itu dengan tayamum. Jadi perbedaan antara tayamum sama wudu, wudu itu asal, tayamum itu pengganti wudu kalau tidak mampu untuk wudu. Perbedaan lain, at-tayammum mashun wal wudu ghuslun wa mashun. Tayamum itu hanya mengusap. Mengusap saja. Ya udah antum jalankan tangan antum di atas telapak tangan, itu mengusap namanya mashun. Sedangkan wudu mencuci disertai dengan mengusap, digosok. Ya, air ditaruh di situ kemudian digosok, itu namanya wudu. At-tayammum yastawi fihi al-hadatsul asghar wal akbar. Kalau tayamum itu dia hadas besar, hadas kecil boleh. Sedangkan wudu tidak. Ya, wudu tidak bisa mensucikan kita dari hadas besar, dari janabah misalkan. Tidak cukup dengan hanya berwudu, harus mandi. Walihada qalu innal wudu'a isti'malul ma'it tahur fil a'dha'il arba'ah ala sifatin makhsusah al-yadain wal rijlain wal ras wal wajh. Maka pengertian dari wudu itu adalah menggunakan air yang suci dan mensucikan di dalam 4 anggota wudu yang tertentu dengan cara yang tertentu. Ya, dengan kaifiah yang tertentu sesuai dengan diajarkan Nabi. Apa anggota itu? Al-yadain, war-rijlain, war-ra's wal-wajh, sesuai dengan ayat tentang wudu itu ya. Baik. Wa ala kulli hal ahammul furuq an-nuqta al-akhirah wa hiya istiwa'ul hadatsain fi tayammum dunal ma' wa hadha yadullu ala annahu la yumkin an yuqayyad hadha bi hadha li'annahuma idza ikhtalafa fil asli ikhtalafa fis sifah fala yumkinu an naqula fi ayati tayammum famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min innal aidi mahmulatun 'alal aidi bil wudu fatayammum ilal marafiq. Kalau ada mengatakan nanti ketika tayamum itu harus kita mengusap sampai siku sebagaimana ketika berwudu kita mengusap sampai siku, maka kita katakan ini adalah perkataan yang keliru. Kenapa? Karena tidak bisa kita membawa makna ayat tayamum kepada makna ayat wudu karena asal hukumnya berbeda. Perbedaannya sudah kita sebutkan tadi. Baik. طيب لو هنا مفهوم هذا هل هناك سؤال واضح هذا طيب antum kalau malam bisa nggak nge-zoom kalau malam apa namanya pertemuan online kalau Abdul Qawi gimana bisa kalau malam mana kurang gitu, ada pagi atau siang ya. Baik. Jadi kita lanjutkan besok pagi kalau gitu ya. Besok pagi. Nah, bisa nggak Jumat pagi? Coba. Jadi paling hanya sebentar aja, paling sejam atau berapa setengah jam. Jadi kita nggak ngikut jadwal yang biasa ya, Selasa dan Kamis itu. Karena kan online jadinya lebih fleksibel aja tuh. Sedikit-sedikit aja. Baik. Jadi Anda targetkannya sedikit-sedikit tapi sering begitu. Ya.
Ya, kalau kemarin kan kita banyak-banyak satu kali pertemuan, tapi karena pertemuannya cuma 2 kali. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Allah Ta'ala alam, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Silakan dimurajaah kembali, dibaca-baca kembali kitabnya, dikasih tanda bagian yang kurang jelas, ditanyakan. Nanti kita diskusikan kembali. Allah Ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakallah khair.